Kali ini kita mau membahas sesuatu yang baru, belum pernah kita bahas di sini. Iya, ini ada deg-degan karena sebenarnya nggak ya. expert banget gitu. Yaitu membahas tentang jam tangan. Jam tangan. Udah kelihatan ya di sini. Iya, kelihatan di sini dan ini juga aku lagi pakai, Nopai juga lagi pakai. Ini dari Cartier, yang punya gue ini namanya Santos de Cartier, yang lu Santos Dumont. Sebenarnya si brand Cartier ini kan udah ada sejak 1847, udah 200 tahun lebih ya. Dan awalnya ya dia high end jewelry sama juga pembuat jam, tapi dulu itu jam itu tuh bentuknya pocket watch. Iya, atau kayak dikalungin gitu kan. Bahkan tuh ternyata ini jam tangan lo nih yang Santos Dumont itu kan jam tangan pertama yang dipakai di pergelangan tangan gitu. Itu tahun 1904. Jago banget nggak gue? Kalau soal angka luar biasa ya. Pertama kali dibuat sebenarnya karena mau memecahkan suatu masalah gitu kan. Jadi temennya si Louis Cartier ini, dia tuh kayak generasi ketiganya di Cartier, punya teman yang seorang pilot dan aviator. Pilot itu mungkin dia lagi nyetir pesawat susah gitu ya kalau mau ngelihat jam gitu kan. Gue tuh sampai kenapa nggak lihat di dashboard ya? Mungkin jam pesawat belum ada dashboard gitu ya, nggak ngerti lah pokoknya kayak gimana. Iya, terus akhirnya kayak gimana ya biar lebih praktikal. Nah akhirnya dibuatlah si versi wristwatch-nya. Nah, tapi kan tadi itu tuh buat temennya aja gitu kan di tahun 1904 itu. Akhirnya dibuat secara komersil buat konsumen itu di tahun 1911. Dari awal jam tangannya yang di wrist pertama ya Santos Dumont ini kan. Nah sedangkan ini tuh pertama kali bikin tuh waktu jadi tahun 1970, katanya di dunia tuh lagi tren di high end watch, spot watch. Cartier ini bikinlah satu spot watch. Yang tapi kemudian di tahun 1978 dia redesign dan kemudian rename jadilah ini si Santos de Cartier. Jadi Santos de Cartier ini tuh kayak lumayan jauh lebih baru secara model ya dibandingin si Santos Dumont. Jadi umurnya udah 120 tahunan. Kalau dari yang 1904 itu luar biasa, keren banget. Maksudnya untuk sebuah desain itu masih relevan banget dalam jangka waktu 120 tahun itu kan amazing banget ya. Soalnya tadi tuh gue juga sempet search kayak desain yang pertama tuh kayak gimana sampai sekarang tuh kayak ya bener-bener sedikit banget yang diubah. Most likely ya orang akan lihatnya sama gitu. Jadi desain kayak klasiknya atau kayak yang bezelnya tuh square, terus ada kayak sekrupnya, ada rivetnya gitu, dan ini tuh sebenarnya terinspirasi sama Eiffel Tower gitu, yang memang kan banyak tuh steel, terus kayak industrial design gitu, dan pada saat itu di tahun itu tuh sesuatu yang berbeda gitu, karena lebih futuristik. Jadi ini tuh semua dari stainless steel biasanya. Tapi ada beberapa tuh nih yang apa sih namanya, ini kayak bezel ya di atasnya ini tuh ada yang juga dari gold, ada yang kalau ini sih yang punya gue kebetulan semua stainless steel, punya lu juga ya? Sama. Terus nah di sininya tuh ini tuh sebenarnya ciri khasnya jam tangannya Cartier ya, semua tuh ada gemstone, sapphire, ini gemstone itu sapphire meskipun dia bentuknya beda-beda, punya lu lebih nongol ya? Iya, lebih kayak crown gitu. Kalau ini kayak lebih dapak. Flat gitu ya. Lebih flat. Sebenarnya kan emang yang ngebedain antara Dumont sama si Santos de Cartier ini adalah kalau Dumont tuh semua dari leather strap kan. Maksudnya lu kalau beli tuh akan dari leather strap gitu. Iya. Nah kalau ini yang gue Santos de Cartier ini dia tuh akan dapat dua nih, gue kasih lihat ya. Jadi yang satu dari bracelet gini, dari stainless steel juga. Nah satu lagi tuh dapat dari leather. Jadi ini bisa diganti-ganti gitu. Ini tuh leathernya dari calf skin gitu. Mereka tuh udah patenin namanya tuh quick switch. Jadi bener-bener ini kayak tinggal diceklek ya bisa diganti aja gitu dengan mudah antara si leather ini atau mau pakai yang si stainless steel ini, yang bracelet ini. Terus dia juga punya yang namanya tuh smart link namanya. Jadi ini misalnya kan pas beli tuh pasti gede tuh size-nya. Ini kayak langsung bisa dicopotin sendiri gitu, dicopotin sendiri, dikecilin atau digedein. Pas menggemuk misalnya mau ini, dan sebenarnya poinnya adalah bukan menggemuk atau kurus ya, tapi karena ini tuh jamnya unisex kan, jadi tuh kayak misalnya bisa satu dipakai berdua bareng pasangan gitu, yang misalnya si lingkar tangannya lebih besar, jadi dengan mudah bisa ditambah dan dikurangin si linknya ini. Nah ini yang gue pakai ini size-nya tuh medium, jadi dia ada 4 sizes. Santos de Cartier ini ada small, medium, large, dan extra large. Terus punya gue tuh yang
otomatis. Jadi emang kinetic system. Jadi ya mesti dipakai. Kalau nggak dipakai tuh sehari ya biasanya akan mati dan mesti diputar. Kayaknya sih dia ada keluar juga dalam baterai quartz. Cuman nggak tahu deh gue bedanya bagaimana. Nggak gitu gue perhatiin. Oke, sekarang bahas yang punya gue ya. Jadi ini tuh Santos Dumont yang sebenarnya India tuh baru launch di 2019 gitu. Yang model ini 2019. Jadi ya kan namanya juga udah 120 tahun gitu ya. Ada beberapa waktu yang dia tuh rilis model terbaru gitu. Yang ya cuma ditweak sedikit lah. Kadang-kadang gitu. tuh ngikutin tren saat Betul, gitu menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Nah yang ini tuh dikeluarin di 2019. Tapi sebenarnya secara desain, secara overall look, ini tuh lebih mirip dengan yang originalnya pertama kali ya. Di tahun 1904 itu. Nah bedanya sama yang Santos de Cartier ini, dia tuh lebih slim. Jadi yang ini lebih gendut gitu ya. Lebih gendut, lebih sporty gitu kalau yang ini. Jadi ini tuh kayak sedikit lebih dressier gitu ya. Dan kebetulan wrist gue tuh kecil banget gitu. Jadi memang lebih cocok pakai yang slim ini. Dan kayak waktu itu pertama kali ya ngeluarin yang versi quartz-nya gitu. Jadi lebih affordable gitu. Jadi kayak ya udah langsung deh. Ini kayak udah cocok banget ya secara size dan secara budget juga lebih enak gitu. Satu lagi yang beda di leather strap-nya sih. Jadi leather strap-nya kalau ini tuh versi manual ya. Kenapa? Makanya harganya juga lebih affordable karena dia pakai belt aja gitu. Nah, kalau yang Santos modelnya kayak gini. Kayak lebih klik gitu kan. Termasuk juga yang si leathernya. Nah yang leathernya juga sama tuh dibuka kayak gini. Jadi lebih canggih lah ya, lebih complicated secara teknologinya. Terus sebenarnya ini tuh strapnya juga warna biru sih. Ini tuh navy. Oh ini tuh navy. Iya ini tuh navy. Jadi ininya sapphire. Kalau size-nya ini gue pakai yang large sih sebenarnya. Ternyata large ya. Kirain tuh medium tapi ternyata tadi lu ukur berapa? 31 cm. Oh emang large-nya kecil. Ini tuh medium tuh 35,1. Iya, jadi emang kayak overall tuh lebih feminine lah gitu. Tapi nggak cuma cocok dipakai cowok, karena gue juga salah satu kenapa gue pengen ini adalah karena dipakai Namjoon waktu di startup. Siapa itu? Tahu lah, semua tahu. Dipakai Namjoon pas di startup yang ceritanya dia udah dapet investasi di Silicon Valley, jamnya udah mahal gitu. Itu dipakai dia. Dia itu tuh meskipun kayak namanya kayak cuman Santos de Cartier sama Santos Dumont, tapi dia tuh sebenarnya kayak tipe-tipe nih, kayak tipe dalam itu banyak banget, warnanya beda-beda, dialnya juga beda-beda. Ya pokoknya dia tuh tipenya banyak banget lah. Iya, gue tuh kan sebenarnya nggak terlalu into jam tangan ya. Gue tuh kalau punya jam tangan satu, ya udah satu aja gitu dipakai yang terus-terusan dan nggak berusaha beli jam tangan lain lah gitu. Beda sama tas. Nah jadi tuh kayak emang selama itu kayak tahu gitu jam tangan tuh ada yang baterai, ada yang otomatis nih. Gara-gara nge-review ini gue jadi sedikit mempelajari gitu. Kan harusnya otomatis ya baterai dong ya, ternyata enggak otomatis. Yang kalau misalnya dia bergerak otomatis tanpa ada baterai gitu. Iya gitu, ternyata maksudnya itu. Jadi dia kinetic energy, kalau yang quartz itu baterai power gitu. Nah sebenarnya tuh secara harga tuh pasti yang baterai tuh akan lebih murah. Jadi kalau ada option baterai dan nggak mau ribet tuh sebenarnya baterai tuh oke banget gitu. Apalagi kalau yang ada tanggalnya tuh ribet banget. Karena itu kan berarti nggak boleh berhenti dan nggak boleh melambat. Itu tuh biasanya harus beli tempat khusus untuk jam tangan otomatis yang itu kalau winder. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak pakai ya mau nggak mau harus ditaruh di winder itu. Jadi tapi kalau otomatis misalnya punya beberapa, nah itu kan yang ribet banget. Harus beli winder yang nggak murah juga. Jadi gue juga beli otomatis tapi yang tanpa ada tanggalnya supaya less ribet aja. Nah kalau baterai itu biasa mesti diganti kayak yaitu beberapa jam tuh 3-4 tahun. Kalau ini tuh ternyata cukup lama, bisa 5-6 tahun. Nah tapi bukan berarti otomatis ini tuh nggak mesti diapa-apain. Ternyata kata lebih baik setiap 5-6 tahun tuh diservis. Karena memang deviasi untuk melambatnya tuh jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada si yang baterai gitu. Jadi kira-kira gitulah kalau mau mempertimbangkan ini otomatis apa baterai ya gitu. Aku sih udah punya ini dari 2021 dan masih seneng banget dan setiap ngeliat tuh masih bikin happy banget. Tadi tuh jadi baca-baca lagi kan kayak historinya dan ya seneng aja bisa punya sesuatu yang memang part of history gitu ya. Iya. Gue sih kayaknya belum tahu lama, setahun atau 2 tahun sih nih gue beli. 2024 ya, tahun lalu ya? Kayaknya tahun lalu. Ulang tahun yang ke-50 kan kemarin? Bukan. belum. Ya itu baru, tapi emang sebenarnya tuh di wishlistnya tuh udah lumayan lama lah ya. Kayak kan kalau mau beli yang kayak gitu biasa kita taruh di wishlist udah bertahun-tahun, udah panjang dan kadang-kadang
Ya kenapa baru dibeli ya karena skip oleh bisnis yang kadang-kadang ya penting gak penting sih. Ya. Nah biasanya pas beli itu dia akan dikasih box yang emang kayak gini, jadi ada box luar kayak gini, terus ada box yang seperti ini, dan juga dikasih ini tuh sebenarnya ceritanya buat kalau travel ya. Jadi kalau travel tuh bawa-bawa tinggal dimasukin ke bantalan itu, terus ya dibawa gitu dimasukin. Nah di dalamnya seperti ini. Nah kalau yang gue tuh karena dia tuh ya ini nih yang tadi gue bilang bisa dikurangin dicopot si baterainya, dan ini screw buat ngeklik untuk ngelepasin stainlessnya ini. Nah di sini ada kayak apa sih, kartu garansi ya kalau nggak salah, membership gitu. Dan seingat gue, tapi gue lupa taruh di mana. Kalau cari sih pasti ada bukunya gitu loh. Ada bukunya yang gede banget, lumayan tebel, kayak apa sih sih? Lupa. Pokoknya ada buku yang history lah ya, history dan kayak mungkin cara merawat atau apapun itulah, gue nggak tahu. Ada di situ tuh biasanya. Ini juga apa sih isinya? Oh ini cara merawatnya di sini ternyata. Oke, segitu dulu dari kita tentang jam Santos ini. Kalau mau diskusi lebih lanjut nanti kita bisa ketemu di forumnya The Luxury Report.